Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Anda tidak akan pernah menjadi orang besar sebelum Anda menjadi seorang guru. Cara terbaik belajar adalah dengan mengajarkannya. Untuk itu, jadilah seorang guru. Perkenalkan, saya Haryanti, guru biologi di SMA Negeri 6 Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan belajar pada kurikulum Merdeka bukan semata-mata berorientasi pada penguasaan materi dengan menghafal konsep, tetapi lebih dari pengembangan kompetensi dalam menemukan solusi suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Tantangan yang saya hadapi untuk mengimplementasikan ini yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, bagaimana merubah paradigma murid yang masih menganggap mata pelajaran biologi adalah mata pelajaran yang sulit, abstrak, dan penuh dengan hafalan, serta kemampuan literasi murid yang masih jauh dari harapan menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, saya melakukan inovasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis ESD, Education Sustainable Development, pada materi sistem organ fase F di SMA Negeri 6 Palopo melalui strategi PRIMA, berbentukan media digital dan alat peraga berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Ingin tahu bagaimana inovasi yang telah saya lakukan? Yuk ikuti video berikut. Langkah pertama yaitu perencanaan dengan melakukan asesmen awal kognitif melalui AKM kelas di platform Merdeka Mengajar pada kategori literasi. Selanjutnya, saya bersama rekan sejawat mencari inspirasi pembelajaran melalui aplikasi PMM. Nah, berdasarkan hasil asesmen dan video inspirasi inilah saya merancang pembelajaran berdiferensiasi metode kelas terbalik, berbentukan media digital interaktif yang saya kembangkan sesuai dengan gaya belajar murid, materi berupa video, game interaktif, dan artikel, serta alat peraga sederhana berbasis STEM yang sebelumnya sudah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Langkah kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran metode kelas terbalik. Sebelum masuk kelas, murid mempelajari materi melalui multimedia interaktif yang linknya telah saya bagi di WA Group. Selanjutnya, murid saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen, sehingga setiap kelompok terdiri dari murid dengan tingkat kemampuan yang berbeda berdasarkan hasil asesmen awal. Awal pertemuan di kelas, saya memulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, aktivitas apa saja yang akan dilakukan, serta sekilas materi yang akan dipelajari menggunakan alat peraga berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics. Alat ini membantu saya mengkonkretkan materi abstrak yaitu bioproses dalam tubuh manusia. Alat peraga ini berupa alat peraga simulasi sistem reproduksi dan sistem saraf pada manusia. Selanjutnya, murid menjawab pertanyaan pada lembar aktivitas sesuai dengan level kemampuannya dan menggunakan alat peraga sebagai sumber informasi. Nah, untuk memperdalam pemahaman murid, mereka melakukan eksplorasi konsep menggunakan sumber berbasis web interaktif yaitu Inner Body dan Get Body Smart, serta Artificial Intelligence ChatGPT dan Gemini AI. Selama eksplorasi konsep, guru bertindak sebagai fasilitator dan melakukan scaffolding dengan mengunjungi setiap kelompok dan sesekali menjelaskan materi sampai semua kelompok memahami konsep sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, pada pertemuan selanjutnya, setiap kelompok diminta untuk mengembangkan purwarupa pada kertas plano dan mempresentasikannya. Purwarupa berupa solusi dari masalah yang telah diidentifikasi pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, guru dan murid memberikan umpan balik. Nah, kegiatan ini mendorong murid untuk saling bertukar pikiran dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Langkah selanjutnya, membuat purwarupa sesuai dengan bakat minat mereka. Murid yang memiliki bakat kelistrikan membuat alat peraga dengan menggabungkan dasar biologi, fisika, dan matematika, sedangkan murid yang memiliki bakat seni membuat alat peraga dengan menggabungkan biologi, matematika, dan seni.
Mereka kemudian mempresentasikan alat peraga yang telah dibuat dengan cara mensimulasikan bioproses serta solusi dari masalah yang telah diidentifikasi. Nah, pada kegiatan ini, guru tetap bertindak sebagai fasilitator. Untuk menilai daya serap murid terhadap materi, saya lakukan asesmen formatif menggunakan aplikasi interaktif. Salah satunya adalah aplikasi Quizizz berbasis Belajar ID. Nah, pada pertemuan selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi elaborasi pemahaman dengan profesi yang relevan dengan materi sistem organ. Kali ini saya mendatangkan seorang dokter spesialis dan sekaligus dosen anatomi di salah satu sekolah tinggi kesehatan yang ada di Palopo. Kegiatan ini bertujuan memberikan perspektif profesional dan menambah kedalaman materi dan menanamkan pendidikan gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya di akhir pembelajaran dilakukan sesi refleksi. Guru mengajak siswa untuk melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang telah dilakukan. Tercapainya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari penurunan persentase jumlah murid yang berada pada kategori perlu intervensi khusus dan pemahaman dasar. Hasil belajar murid dari semua kategori kelompok mengalami peningkatan signifikan dari keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar, serta suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan. Pembelajaran ini saya perkenalkan ke guru-guru di SMA Negeri 6 Palopo melalui kegiatan diseminasi komunitas belajar Tabaro SMA 6 Palopo dan 2 sekolah lainnya di kota Palopo yang merupakan sekolah sasaran peningkatan literasi dan numerasi. Saya sebagai guru fisika di SMA Negeri 6 Palopo mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh Ibu Haryanti yang telah menggabungkan materi fisika, biologi, matematika, dan teknologi dalam satu pembelajaran, sehingga saya termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang sama. Nah, dampak bagi sekolah sendiri adalah meningkatnya prestasi siswa, yaitu murid tim Ki Hajar STEM SMA 6 Palopo masuk dalam tahap intermediate tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada ajang Ki Hajar STEM Kemendikbudristek tahun 2024. Selain itu, rapor pendidikan 2024 kategori literasi mengalami peningkatan sebesar 62,22% dari tahun sebelumnya. Pesan saya sangat senang pada pembelajaran biologi saat ini kita dapat membuat alat peraga dengan mengembangkan bakat kita seperti merangkai atau merancang aliran listrik dan juga menggabungkan 2 materi sekaligus yaitu fisika dan biologi. Selain itu, kita juga dituntun untuk menggunakan komputer sehingga kita dapat mengetahui secara rinci organ-organ yang ada pada tubuh kita. Kita juga tidak hanya belajar dari gurunya langsung, tapi kita juga belajar lewat dokternya langsung, sehingga kami dapat mengetahui secara detail tentang sistem organ, dan kita juga dapat menggabungkan pemahaman kami tentang sistem organ sebelumnya yang dijelaskan oleh guru dan sistem organ yang dijelaskan oleh dokter tersebut. Biologi keren. Saya Sumarlin SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 6 Palopo. Dengan ini memberikan dukungan kepada Ibu Haryanti SSI MPD untuk mengikuti Jambore GTK 2024 kategori Guru Inovatif. Saya sangat mengapresiasi potensi luar biasa yang dimiliki oleh Ibu Haryanti. Beliau telah memperoleh penghargaan pertama di tingkat nasional untuk kategori pembelajaran Sains Terintegrasi TIK tahun 2021. Serta penghargaan terbaik ketiga apresiasi GTK 2023 untuk kategori Guru Inovatif. Selain itu, kreativitas beliau dalam menciptakan metode pembelajaran inovatif telah memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di kelas. Dengan prestasi dan dedikasi beliau, saya yakin Ibu Haryanti akan memberikan kontribusi yang besar dalam Jambore GTK 2024 dan dapat menginspirasi lebih banyak guru di seluruh Indonesia. Saya Ibu Rukia Lutan, SOS MPDI, rekan sejawat Ibu Haryanti dari SMA Negeri 6 Palopo. Dengan penuh keyakinan, saya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ibu Haryanti SSI MPD untuk mengikuti Jambore GTK 2024 dalam kategori Guru Inovatif. Beliau sangat kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, Ibu Haryanti aktif berbagai praktik baik di komunitas belajar dan menjadi mentor bagi kami, guru-guru SMA Negeri 6 Palopo. Mari kita dukung Ibu Haryanti untuk melanjutkan inovasi dan memberikan inspirasi bagi dunia pendidikan sekarang dan masa depan. Saya selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 11 mendukung penuh Ibu Haryanti SSI MPD untuk mengikuti Jambore GTK Hebat 2024. Semoga sukses. Itulah video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.